Ada dua pandangan. Latihan semacam ini bisa memperkuat karakter bangsa, tapi di sisi lain ada juga yang berpandangan ini salah satu gejala, dalam tanda kutip gejala militerisasi di ranah sipil. Anda berpandangan seperti apa soal ini? Nah, itu tidak akan terjadi kalau program ini dilakukan oleh Kementerian Pertahanan menggunakan undang-undang yang ada. Jadi gunakan saja Undang-Undang 3 2002 tentang bela negara. Latihan dasar militer bisa dimasukkan ke situ, ya, atau lakukan berdasarkan Undang-Undang 23 2019 tentang pengelolaan sumber daya pertahanan yang memang mengatur komponen cadangan. Ya, tapi ini menjadi programnya Kementerian Pertahanan dengan tujuan yang berbeda. Mereka tidak ngutak-ngatik tentang manajerial koperasi. Mereka tidak ngutak-ngatik tentang nanti bagaimana etos kerja ketika bisnis koperasi. Yang mereka ingin ciptakan adalah bela negara yang lebih tinggi dan ada komponen cadangan. Nah, itu berarti targetnya adalah target-target dari Kementerian Pertahanan, bukan target-target dari Koperasi Merah Putih, Kementerian Merah Putih atau PT Agrinas yang kemudian menjadi payung dari kegiatan ini misalnya. Oke, kita akan lihat juga bagaimana komentar dari netizen, begitu ya, polling dari netizen soal apakah ini diperlukan Latsarmil, bela negara untuk menciptakan atau melatih manajer koperasi Desa Merah Putih. Kita akan lihat bersama hasilnya seperti apa. Menurut sahabat Kompas TV, perlukah jabatan sipil dilatih ala militer? Sampaikan opini kamu di bawah ini, komentar terbaik akan dibacakan di podcast On Point with Adisti. Dan ternyata hasil pollingnya adalah 85% menilai tidak diperlukan. 12% menilai diperlukan. Dan yang no comment juga ada 3%. Ternyata netizen menyampaikan nggak perlu ini kayak gini. Ya karena programnya adalah pembentukan manajer Koperasi Merah Putih. Ya terus wajar kalau kemudian akal sehat mengatakan apa hubungannya dengan Kementerian Pertahanan, apa hubungannya dengan Latsarmil. Ya, jadi sekali lagi Kementerian Pertahanan tidak perlu masuk ke keruwetan ini kalau tadi memang berbekal kerangka regulasinya. Ya, Kementerian Pertahanan itu masih punya PR yang sangat besar kok untuk membentuk komponen pertahanannya ya. Misalnya dari komponen utama PR-nya adalah bagaimana meningkatkan anggaran dari 0,7% ke 1,5% atau kalau mau pakai standar NATO sekarang ke 3,5% dari PDB, atau bagaimana membentuk Komcat yang oleh target dari Kementerian Pertahanan sendiri membutuhkan 400.000 Komcat. Ya, tapi kemudian ini sifatnya harus sukarela loh. Ya tidak boleh diwajibkan. Ya, Kementerian Pertahanan nggak ada urusannya dengan pembentukan karakter dari manajer koperasi. Sudah ada Kementerian Koperasi, kenapa dicampur-campur ke sana? Minta saja Kementerian Koperasi melakukan pembentukan karakternya. Kalau butuh misalnya di titik-titik tertentu latihan dasar kemiliteran, ya disiapkan kurikulum khususnya. Ya, tapi kemudian Kementerian Pertahanan kalau ingin melakukan latihan dasar kemiliteran berdasarkan undang-undang, lakukan pembentukan komponen cadangan atau program bela negara.